warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Wedi Amasiti dari Universitas Mojiwaloyo dari program studi S1 PGSD semester 3 dengan NIM 1312415056. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai Pak Bambang sebagai salah satu warga dari RT 5 RW 4 Kelurahan Cedirejo, Ungaran Barat. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, sehat selalu. Jadi malam ini kami akan membahas mengenai muatan lokal yang ada di daerah sini. Ada 5 aspek dan kita akan tanyakan satu persatu kepada Pak Bambang sehingga kita akan tahu bagaimana penerapan muatan lokal di daerah ini. Jadi kita langsung mulai saja Bapak untuk pertanyaan pertama. Ini adalah permainan egrang. Permainan egrang merupakan salah satu muatan lokal yang ada di daerah, bukan? Ya. Jadi untuk yang pertama, kira-kira frekuensi permainan egrang itu masih dimainkan masyarakat atau tidak, Pak? Boleh diberi skor antara 1 sampai 4, nanti skor nomor 4 berarti yang paling sesuai, nomor 1 berarti tidak terlalu sesuai gitu. Jadi boleh memberikan skor langsung. Egrang skornya 2. 2. Ya. Alasannya Pak? Ya, beberapa generasi terutama untuk yang sekarang sudah tidak lagi muda, mungkin masih dikenali. Tapi untuk anak-anak muda khususnya sekarang, anak-anak kecil itu sudah jarang mengenali, bahkan ada yang sama sekali tidak ngerti apa itu. Jadi seperti teman-teman. Untuk pertanyaan kedua, Bapak, keterlibatan anak-anak dalam permainan tradisional? Sebenarnya keterlibatan anak tradisional ini kita memprihatinkan masih 2 juga. 2 juga? Iya. Ya. Oke. Terus selanjutnya, tentu saja ada nilai-nilai yang terkandung dalam permainan egrang. Maka nilai-nilai pendidikan yang terkandung itu seperti kerjasama, keseimbangan, dan ketekunan itu berapa Pak? Kalau nilainya sebenarnya hebat ya, itu nilainya bisa sampai ke 4 sebenarnya kan. 4, ya? Karena ada aspek olahraga, aspek kreativitas, keterampilan. Oke. Selanjutnya, apakah masyarakat mengetahui tentang pengetahuan tentang egrang itu sendiri, Pak? Ya kalau masyarakat masih tahu, cuman untuk generasi sekarang karena degradasi budaya sehingga masuknya budaya terutama untuk dengan adanya HP, dengan adanya Android yang masuknya budaya baru sehingga muatan lokal untuk egrang ini mulai secara tinggi. Ya kalau skornya masih 2 juga. 2 juga. Selanjutnya Bapak, kegiatan egrang di desa atau sekolah ada tidak? Egrang di sekolah atau mungkin di kampung-kampung biasanya pada momentum, biasanya pada lomba-lomba memperingati HUT kemerdekaan, momen tertentu saja. Tapi kalau menjadi budaya seperti saya dulu ketika muda, itu kan setiap sore, setiap saat bisa egrang itu jadi sesuatu yang favorit. Jadi nilainya? Nilainya 2. 2 juga ya? Ya, 2. Lanjut saja, bagaimana dukungan sekolah dalam permainan egrang ini Pak? Di sekolah-sekolah. Kami melihat boleh dibilang masih termasuk minim ya, karena kebetulan untuk egrang di daerah sini kan tidak terlalu menjadi suatu budaya. Mungkin di sini ada seperti kalau ini Kabupaten Semarang ya, seperti Semarang itu kan lebih banyak ke satilan atau kuda kepang itu yang ya egrang Jawa, tapi kan tidak semua Jawa suka egrang, ada egrang. Nilainya 2 betul. Lanjut Pak, untuk alat permainan egrang juga berarti tidak banyak tersedia ya? Banyak tersedia ya, kalau ada lomba baru buat. Tapi untuk lombanya sendiri jarang juga. Tidak masif. Kalau masif itu misalnya seperti kalau yang masif kan seperti kalau di sini misalnya lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba apa itu kan lomba balap karung itu kan permainan tradisional yang masif. Tapi kalau egrang momen tertentu saja. Selanjutnya, kalau antusiasme siswa mungkin ketika mencoba bermain egrang sebenarnya masih ada ya, cuman karena tidak konsisten dalam penggeraknya tidak konsisten dan itu tidak masuk dalam dalam suatu antara kutip keharusan atau suatu pengikatan, jadi ya dibiarkan begitu saja. Jadi untuk skornya? Skornya 2. 2 juga ya Pak? Oke, 2 pertanyaan terakhir, bagaimana kolaborasi lembaga pendidikan dan komunitas lokal dalam permainan egrang ini? Skornya kalau terkait itu hampir dibilang 1 ya. Hampir dibilang 1, tidak ada ya, berinisiasi dari masing-masing. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak,
bagaimana potensi egrang ini jika menjadi salah satu bahan ajar di materi IPS maupun PKN di SD? Sebenarnya egrang termasuk, walaupun tidaknya egrang itu kita kasih skor nilainya sebenarnya harusnya 3 gitu. Harusnya 3 karena tadi begitu hebatnya kegiatan ini, selain juga aspek tradisionalnya juga ada sisi olahraga. Baik, untuk harapan Bapak dalam aspek kepengurusan egrang ini gimana Pak? Ya, ini salah satu kita harapkan muncul itu dari dunia pendidikan ya, melalui muatan lokal diperkenalkan. Egrang termasuk bagian yang perlu dilakukan anak-anak sekolah. Tidak mungkin itu diperkenalkan tingkat RT, tingkat kelurahan. Kalau nanti sekolah sudah memulai, nanti pemerintah harus mengadakan festival. Nah, festival budaya termasuk egrang itu. Paling ya, harapan kami begitu, pemerintah memfasilitasi festival atau kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan ya nanti ada semacam rewardnya. Jadi kalau nanti ada yang juara egrang kan dipermainkan, bisa untuk balap egrang, bisa untuk keunikan artistik, keunikan yang dinilai banyak sebenarnya. Ya, bisa bergu, melupakan, bisa menari, bisa suget dengan egrang, banyak sebenarnya. Betul. Baik, itu dia untuk aspek mengenai egrang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahasa Jawa. Bagaimana penerapan bahasa Jawa di daerah sendiri. Jadi untuk pertanyaan pertama, ini masyarakat apakah masih menggunakan bahasa Jawa dalam kosakata sehari-hari? Oh masih, kalau bahasa Jawa masih. Untuk skornya? Skornya kalau bahasa Jawa ya masih 4. Masih 4. Masih Ya? 4. Masih Masih sering ngomong bahasa Jawa. Kalau di sekolah sendiri Pak, bahasa Jawa ini diajarkan atau tidak? Walaupun saya bukan dunia pendidik ya, tapi ketika saya dan anak sekarang masih diajarkan bahasa Jawa, masih diajarkan. Jadi skornya 4 juga ya Pak? Ya masih 4, masih ya. skor bahasa Jawa. Kalau mengenai unggul bahasa Jawa ini apakah anak-anak memahami itu Pak? Oh, kalau dari sisi unggul banyak yang sudah tidak memahami. Jadi bisanya ya cuma karena mengikuti pendidikan aja. Itu skornya ya unggul masih ya skornya 3. 3 ya. Baik, nah selanjutnya apakah ada buku pelajaran bahasa Jawa di sekolah? Sepertinya ada ya, karena diajarkan. Iya kan diajarkan Pak. Ya. Untuk kegiatan lomba seperti misalnya pidato, dalam Jawa itu masih ada, masih ada, masih 4. Masih sangat ya. Ada. Lalu kalau misal guru mengintegrasikan bahasa Jawa dalam pembelajaran itu masuk juga ya Pak? Oh enggak, kalau bahasa pengantar kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa digunakan ya dalam momentum untuk pelajaran bahasa Jawa. Berarti bahasa Jawa digunakan untuk informal, formal tetap bahasa Indonesia. Dan di sini kan semua pengantar bahasa Indonesia. Bahkan untuk sekarang, untuk di sekolah-sekolah favorit itu pengantar sudah mulai dengan bahasa Inggris kan, bahasa internasional. Jadi bahasa Jawa digunakan untuk kegiatan informal. Untuk selanjutnya nilai sopan santun yang ditanamkan oleh bahasa Jawa ini bagaimana Pak? Skornya dan juga kalau sopan santun tinggi ya, skornya 4. Cuman masalahnya kan tidak dijalankan konsisten. Bagus sekali Bapak. Selanjutnya, apakah bahasa Jawa ini digunakan dalam kegiatan resmi di desa Pak? Oh masih, terutama untuk kegiatan-kegiatan hajatan, terutama bahkan untuk pemerintah daerah kalau nggak salah ini setiap hari Kamis kan pengantarnya bahasa Jawa, walaupun tidak konsisten ketika bahasa Jawa digunakan untuk pengantar, penutup, tapi dalam komunikasinya tetap pakai bahasa Indonesia. Baik. Kalau dari generasi muda sendiri Bapak, apakah bangga menggunakan bahasa Jawa? Hampir tidak. Ya kalau dari sisi aspek kebanggaannya. Ya mereka tetap menggunakan ya skornya 2 lah kalau itu kalau aspek itu sudah mulai mencintai. Ya karena tidak, orang lebih senang dengan menggunakan bahasa sebenarnya tidak ada bahasa asing, tapi menggunakan bahasa Jawanya sudah bahasa campur. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah pemerintah ini mendukung pelestarian bahasa Jawa? Sepertinya mendukung, terbukti masih ada mata kuliah, ada mata pelajaran bahasa Jawa. Masih ada ya. Baik, itu tadi tentang bahasa Jawa Bapak. Lanjut saja, untuk aspek selanjutnya adalah mengenai lagu daerah lir-ilir. Baik, apakah masyarakat ini tahu bahwa lir-ilir ini sebagai salah satu lagu daerah di Jawa Tengah yang bernilai budaya Pak? Ada beberapa yang memahami, tapi kebanyakan tidak paham. Ya, skornya 2. Oke. Kalau makna umum dari lir-ilir ini, misalnya sebagai nasihat kehidupan dan ajakan berbuat kebaikan juga
kurang paham ya. Kurang paham, nilainya cuma 2. Kalau anak-anak remaja itu bisa menyanyikan lagu dari ilir atau tidak Pak? Tidak. 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 Tidak bisa. Tidak bisa. Satu. Ya kan lagu Jawa kan banyak. Lirik termasuk yang tidak dihafal, tidak termasuk favorit. Ya kalau bahasa Jawa kan suku-suku Batak dan seterusnya yang bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa yang sekarang sudah menjadi lagu-lagu nasional. Baik Pak. Berarti lagu lirik ini masih sering diperdengarkan dalam masyarakat tidak? Jarang. Jarang. Kalau tokoh masyarakat ini bisa nggak Pak? Misalnya menjelaskan makna lirik sendiri? Tidak semuanya. Paling generasi tua, kemudian orang yang memang tuturnya Jawa kental, Jawa kuat. Baik. Kalau dari guru maupun pendidik ini, apakah tadi diintegrasikan dengan pelajaran muatan lokal itu berarti diajarkan juga ya? Mestinya diajarkan karena itu memaknai, ada semacam memaknai setiap kata, setiap kalimat yang ada dilantunkan di situ memiliki makna. Baik. Apakah anak muda ini menunjukkan rasa bangga terhadap adanya lagu ini Pak? Tidak ada. Tidak ada. Ya? Kalau komunitas seni di daerah sini mengenai lagu ini? Oh, kalau komunitas ada, komunitas misalnya pecinta seni, KSB, komite seni itu lirik-lirik ada. Baik. Kalau anak sekolah apakah tahu lagu lirik Pak? Mungkin ya karena diajarkan, sehingga kalau itu tahu ya karena diajarkan lagu lirik. Baik. Tahunya karena diajarkan aja. Berarti juga dilestarikan juga ya Pak? Dilestarikan, kalau dilestarikan. Baik. Berarti tentang lagu lirik kita akan lanjut mengenai gamelan. Gamelan ini menjadi alat musik yang sangat populer, terutama di daerah Jawa kan Pak? Ya. Apakah sekolah memiliki alat gamelan sendiri Pak? Tidak semua sekolah, tapi sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah tertentu dia memiliki gamelan. Kalau siswa ini diajarkan nggak Pak tentang gamelan? Gamelan biasanya masuk ke kesenian sama ke eskul. Kalau pendalamannya ke eskul. Apakah guru seni ini mengenalkan irama gamelan juga Pak? Oh iya, kalau dalam pengajarannya pasti kenal. Lalu ada kegiatan ekskul gamelan ya Pak? Iya, gamelan. SMA 2 situ ada, SMP 2, SMP 1. Untuk paguyuban gamelan ini aktif nggak Pak di masyarakat? Kelompok-kelompok tertentu aktif, masih aktif. Ya. Kalau nilai kerjasama yang dilihat dari waktu pelaksanaan gamelan itu sendiri, nilainya berapa Pak? Nilainya 3. Jadi itu ya gamelan tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gamelan ini dimainkan pada acara adat dan budaya tidak Pak? Iya, Pak. Ada regenerasi pemain tidak Pak? Ada. Ada ya? Ya. Jadi masih 4 juga? Masih 4 juga. Oke, untuk kegiatan belajar gamelan ini didukung pemerintah atau tidak Pak? Didukung, nilainya 3. Oke. Kalau gamelan ini digunakan untuk penguatan karakter anak itu bisa tidak Pak? Penguatan karakter dari bermain atau belajar gamelan? Bisa, nilainya 2. Iya ya. Harapan Bapak tentang gamelan ini bagaimana Pak? Ya gamelan menurut saya itu sebagai kebanggaan untuk budaya, bahkan untuk ya ini kok sama seperti budaya-budaya. Gamelan itu adalah ada termasuk tangible. Tangible itu sesuatu yang dalam wujud benda. Kalau dalam wujud benda ya bentuknya gamelan. Jadi ini perlu dilestarikan, dan ini kalau nggak dilestarikan nanti bisa diserobot, bisa bisa diklaim untuk milik bangsa luar, gitu, bangsa asing. Baik, kita akan lanjut ke dalam aspek terakhir teman-teman. Ini adalah mengenai mati dusun atau sedekah bumi. Ya. Bapak bisa mengamati dari daerah sekitar sini bagaimana pelaksanaan mati dusun itu sendiri. Apakah masih dilaksanakan Pak? Oh masih rutin, masih kuat. Kalau mati dusun masih kuat. Apakah masyarakat ini aktif berpartisipasi Pak? Partisipasi aktif melalui kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan terendah itu RT. Jadi nilai gotong royongnya juga tinggi sekali. Masih Pak? tinggi sekali. Apakah anak-anak ikut juga Pak? Ya, merti dusun ikut, nilainya 3. Ya. Ada simbol khas gitu nggak Pak tentang budaya merti dusun? Ada, dan setiap daerah punya kebiasaan, keunikan masing-masing, walaupun sama-sama kabupaten, kecamatan punya keunikan. Jadi setiap merti dusun itu ada yang pakai wayangan, ada yang sekedar kenduri, ada sekedar kegiatan kesenian yang lain gitu, misalnya seperti jadilan dan seterusnya. Ada caranya masing-masing. Baik. Berarti pemerintah desa ini sangat mendukung ya Pak? Sangat mendukung. Merti desa biasanya menjadi kalender event tahun lalu. Baik.
Apakah kegiatan ini juga diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah, Pak? Diajarkan seperti itu atau dikenalkan? Itu yang kita khawatir karena Merti Dusun lebih banyak ke sisi informal. Sisi informal, kalau secara formalnya mungkin melalui pengenalan lewat bahasa daerah dan ya mungkin boleh dibilang itu nilainya cuma 2. Iya, ya. Apakah tradisi ini dijadikan sebagai sarana mempererat persaudaraan, Pak? Iya, karena ada unsur-unsur gotong royong karena Merti Dusun itu kan pembiayaannya, penyelenggaraannya bersama-sama. Tidak ada dana dari pemerintah, tidak ada dana dari ya khusus sponsor murni tidak. Jadi rata-rata yang mereka iuran urunan melalui kelompok-kelompok masyarakat terkecil seperti RT. Baik, berarti nilai religiusnya juga tinggi, Pak? Merti Dusun nilai religiusnya tinggi dan termasuk Kabupaten Semarang masih cukup kuat. Mungkin saya melihat untuk Merti Dusun itu beberapa daerah sudah hilang, tapi di sini masih kuat. Kalau untuk pelestarian sendiri melibatkan generasi muda atau tidak, Pak? Melibatkan nilainya 3. Baik, itu tadi teman-teman, ternyata sudah memasuki pertanyaan terakhir. Kami cukupkan sesi wawancara dengan Bapak Bambang sebagai salah satu bagian dari masyarakat di RT 5 RW 4 Canggirejo. Mungkin ada closing statement, Pak, boleh disampaikan mengenai muatan lokal dan pelestariannya? Ya, saya memberikan apresiasi yang tinggi. Ini apalagi ini masih dalam dunia belajar untuk di mahasiswa, masih pembelajaran untuk calon guru, calon pendidik, dan nanti calon orang-orang yang mengambil polisi kebijakan. Ini penting, kenapa? Karena ini budaya itu keniscayaan untuk harus hilang. Karena itu budaya itu peradaban. Kalau peradaban berarti itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu kehidupan. Nah, setiap kehidupan punya tata adat masing-masing setiap daerah dan ketika dia memperkuat dari budayanya, yaitu berarti memperkuat jati diri dari daerah tersebut. Nah, kemudian budaya ini ternyata sekarang bisa meliputi beberapa aspek tujuan itu. Yang pertama adalah tentunya aspeknya pelestarian budaya. Jadi kalau nggak dilestarikan sekarang, suatu ketika nanti nggak cerita gitu. Nah, di dalamnya termasuk ada unsur gotong royong, kebersamaan, ada aspek-aspek sosialnya. Dan jangan lupa di sini juga sekarang banyak untuk menuju budaya ini menuju ke pemberdayaan ekonomi. Ya, ada multiplier efek dari sisi ekonomi karena budaya pasti gerak dengan ikutan kegiatan, misalnya dengan sarana prasarana pendukung, perhilatannya, dan seterusnya. Nah, hanya memang tantangan cukup berat sehingga ini perlu digalakkan mulai dari dunia pendidikan khususnya sejak dalam pembelajaran. Dan ketika nanti pemerintah pasti akan nanti bisa di dalam polisi untuk goodwill pada pemerintah untuk dalam budaya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan kesempatannya setelah ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin saya cukupkan. Mungkin saya akan memberikan kesimpulan lebih dahulu, teman, mengenai pembahasan kita hari ini bahwa muatan lokal ini sangat banyak sekali jenisnya, banyak sekali potensi juga yang dapat diberikan dari pelaksanaan muatan lokal tersebut dalam kehidupan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, mungkin seperti modernisasi maupun globalisasi, namun perlu adanya pelestarian dan juga gotong royong antar masyarakat agar muatan lokal ini tetap terjaga. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.